Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain ada Umi Yuyun juga ada A Jimmy nih. A, damang A. Bukan A Jimmy, cepot. Oh cepot ini mah. Tadi katanya ada ada, A Jimmy. ada. Man tadi ngeliat katanya ngobrol. Masuk atuh. A Jim. Oh. Aduh, sudah berkumpul ya di sini. AA bahagia sekali. Aduh, pengen ke air dulu AA-nya. Ngapain? Mau SMS-an dulu di air AA-nya. Oh. Kok SMS-nya di air, ah? Kan pulsanya dari air AA. Maaf ya. Gak bisa lama-lama. Kok diam aja sih kamu? Pot, itu ada temennya Pot. Udah. Dikenalin sono. kayak. Ini teh ada apa sih? Kok ada Denny, ada Wendy. Aduh, AA jadi malu. Kenapa? Ada Umi, Cilukba. Aduh. Ini teh ceritanya apa sih masalah si Kabayan ya? Iya, jadi ini kan si Kabayan itu suka sama si Nyi Iteng. Tapi di sisi lain Umi, Nyi Iteng itu sudah dijodohin sama orang tuanya. Nah ini kan berhubungan tentang ridho orang tua terhadap anak. Sejauh apa sih Umi pengaruhnya ridho orang tua terhadap anak di kehidupan anak itu sendiri? Lah, kalau perbuatan kita atau sikap kita tidak diridhoi oleh orang tua, dengerin. Saya dengerin, Umi. Dengerin ya. Maka ridho Allah pun juga akan jauh, Gilang. Ya, Umi. Kenapa? Karena kan ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah juga tergantung murka orang tua gitu. Nah kayak tadi itu kan Ya. Kabayan ngotot banget pacaran sama Nyi Iteng. Tapi bapaknya ngelarang, mungkin punya Bukan pertimbangan. bapaknya yang kagak setuju, abahnya. Ya abahnya, abah sama bapak kan sama. Oh sama ya? Oh sama. Iya. Nah mungkin yang di luar juga banyak ngalamin itu orang tuanya punya pertimbangan-pertimbangan sehingga nggak boleh gitu. Iya, Maksudnya iya. sama orang tuanya baik juga. Lah emang orang tua itu di seluruh manapun, orang tua itu selalu pengen punya mantu yang punya 4 kriteria. Wow. Gitu. 4, Umi. Apa aja tuh, Umi? Yang pertama kita pengen punya mantu yang ganteng, ya kan? ganteng. Yang cantik. Cantik memang aku. Kenapa nyanyinya nanggung sih? Bukannya begitu. Orang Uminya baru mangap dia udah goyang. Masalahnya musiknya kan udah mulai, Umi. Iya masalahnya musiknya udah mulai pertama nih. Kriteria udah. Ya kriteria 4. Yang pertama yang kita cari mantu yang ganteng tentunya. Kalau laki ya ganteng, kan? kalau cewek cantik. Terus yang kedua yang kita cari bandanya cek orang Sunda teh jelema beunghar. Jelema beunghar. Kalau kata orang Jawa wong sugih. Kalau kata orang Padang turang kayo. Nih yang kedua nih yang kedua. Yang pertama tadi ganteng. Kalau perempuan cantik. 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 Udah tadi. Dia ikutan pengen nyanyi jadinya. Cantik, kaya gitu Kaya, maksudnya biar nggak susah anaknya. Iya biar kagak susah. Mapan gitu ya Umi. Mapan. Terus yang ketiga nih kita cari lihat hasabiha. Jelas keturunannya anak siapa dia. Sebab kalau kita nggak jelas keturunannya nanti ngelamarnya susah. Kemana kita datangnya? Kan begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat walidiniha. Cari mantu yang agamanya kuat, setidak-tidaknya mantu yang bisa baca doa. Sebab kalau mantunya bisa baca doa, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau mantu bisa baca doa kemana-mana, insya Allah alhamdulillah. Pulang-pulang bawa doa, bawa berkat. Waduh, Umi. Katanya kenapa, harus Pok? jelas keturunannya ya? Iya. Sementara saya kan ini blasteran nih. Lah, blasteran Iya. antara apa lu? Ibu saya Jawa, bapak saya tukang ojek nih gimana nih? Bukan kerjaan kok. Blasterannya gimana, Kerjaan. Daerah-daerah, Pot, gitu. Maksudnya itu bukan soal kerjaan.
Maksudnya itu jelas keturunannya gitu loh. Bukan turunan soal kerjaan lah, soal kerjaan mah kerjaan apa aja halal. Yang penting halal barokah, ya kan? Nah, cepot makan kayu, ibunya jawab, bapaknya kusen. Justru kalau kriteria saya cari cewek itu ngelihat dari jerawatnya Umi. Lah kok bisa begitu? Kalau jerawatnya di pipi kiri dia pengen disun. Kalau jerawatnya di jidak dia banyak pikiran. Kalau jerawatnya penuh semuka itu harus diamputasi lehernya itu. Kasian banget, orang mah disembuhin dulu langsung amputasi aja. Umi, saya mau nanya kalau misalnya kan kondisinya orang tua kan pasti bilangnya tahu yang terbaik buat anaknya. Dengan alasan seperti itu. Gimana caranya kita menyampaikan kalau calon itu ternyata tidak sesuai dengan nurani dan anaknya gitu. Dia nggak srek, nggak cinta, nggak suka. Iya. Karena kadang kan menurut anak, kalau misalnya kata orang tua, dia bukan yang terbaik untuk kamu, tapi menurut anaknya dia yang terbaik, itu gimana? Curhat. Kalian. Ini kan kisahnya nih Iteng sama Kabayan. Setidak-tidak ya. Aliando diem aja dari tadi. Masalahnya dia belum punya pandangan kali. Iya. Kali bedah. Umi mau nanya Umi nih. Iya. Kalau saya mau menikahi orang sekantor boleh nggak kira-kira menurut Umi? Ya nggak Lah apa-apa. nggak apa-apa sekantor mah. Teman kerja. Wah, kalau begitu gua nikahin sekretarisnya, bendaharanya, direkturnya, satpamnya, OB-nya saya nikahin semua. Oh, itu. semuanya, Pot? Katanya kan sekantor boleh. Satu kantor maksudnya. Satu kantor. Satu pekerjaan, satu tempat Oh, baru pekerjaan. ngerti. Mohon maaf Umi, Cepot emang suka gitu. Tapi ini tadi belum dijawab Iya pertanyaan Umi, Billy. yang tadi tuh. Setidak-tidaknya begini, harus ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Dan orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendak orang tuanya sendiri. Artinya, oh nggak bisa, anak udah pada demen, orang tua kekeh aja cek orang Sundanya ya. Kenapa? Karena nanti yang mau menjalani kehidupan ke depan itu adalah anak. Makanya komunikasi harus kita jalin antara anak dengan orang tua. Begitu. Kalau misalnya Umi, yang orang tua ini sebenarnya setuju, tapi suka terpengaruh sama orang-orang di sekitarnya. Katanya dibilang calon. Kayaknya itu pengalaman pribadi. Kan dari cerita itu. Iya, dari itu. Dipengaruhi oleh si orang kaya, akhirnya abahnya tidak setuju. Gitu, bener. Emang begitu ya? Itu nanya. Gimana Umi? Nih sekarang begini, kalau orang tua yang terpengaruh, yang mau nikah siapa dulu? Lah kan anaknya, ngapa orang tuanya yang terpengaruh? Tapi kan orang tuanya bilang, kamu dasar anak durhaka gitu. Nggak bisa Mau begitu. tanya, ini kalau orang tuanya masih muda bagaimana? Maksudnya gimana? Mohon maaf, mendingan kita nggak usah ribut ngebahas masalah cinta dan restu orang tua. Ini orang ngerti gak omongan kita? Dari tadi cuma diem doang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ngerti? Cuma lagi mikirin yang pertama, Maksudnya? masalah tampan. Jadi intinya gimana nih kita sebagai anak bersikap ke orang tua karena ridho orang tua itu sangat penting buat kita. Intinya harus diadakan komunikasi yang baik. Iya. Alasan orang tua apa, anak harus tahu. Alasan anak memilih dia, orang tua juga harus tahu. Dalam Islam itu sebetulnya orang tua juga nggak boleh merkeduang. Merkeduang tuh artinya saenake udele dewe, gitu loh. Keras. Gitu. Nah, anak juga tidak boleh artinya merkeduang juga memaksakan kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena tadi Umi udah bilang ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nah, baik. Berarti ada di orang tua sama di anak, orang tuanya juga ngerti, anaknya juga paham apa yang dimaksud sama orang tuanya. Bener. Intinya adalah jangan kelang gedeng apa Mi? Merkeduang. Itu dia. Merkeduang. Ya, udah ngerti Aliando? Baik. Ya Kabayan, kamu sholat istiqoroh biar direstuin sama orang tua aku. Ya. Ya amin insya Allah lah. Oke, mudah-mudahan yang dikasih orang tua juga terbaik, anaknya juga mencintai pasangan masing-masing. Baik, nanti kita balik lagi, tetap bareng kita di OVJ Sahur lagi. Ya.